Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani rahimahullah, Bapak dan kawan-kawan, teman-teman rahimani wa rahim ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, yang memberikan kita ma'unah sehingga kita di dalam ibadah hadir rasa ikhlas. Dalam ibadah ada kesabaran. Dan semua yang kita dapatkan dalam ibadah berupa kesabaran, keikhlasan, itu adalah ma'unah Allah Jalla Jalaluh. Kedua kalinya salam serta salat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwah ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita perkara tentang isti'anah. Kita masih pembahasan tentang isti'anah. Untuk muhasabah, mereview kembali kajian kita, isti'anah kepada Allah. Yang pertama, isti'anah kepada Allah mencakup 3 perkara. Yang 3 perkara, yang pertama apa? Ya, yang pertama itu kamaluz zulli, ya, menunjukkan kesempurnaan penghambaan kita. Karena penghambaan itu hanya ditujukan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Dalilnya banyak sekali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'isu ya abdud dinar, ta'isu abdud dirham. Celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Ini menunjukkan apa? Bahwa penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang dikatakan merdeka itu kalau dia hanya mutlak penghambaannya kepada Allah. Tetapi kalau dia menghambakan selain kepada Allah, belum merdeka. Dan itulah visi mimpi seorang mukmin. Allah katakan dalam surah 51 ayat 50. Ayat 50 berapa? Hafal kan? Rizki ayat berapa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat berapa itu? Ayat 56. Ya, surah 51 ayat 56. Nah, ini yang disebut dengan
kemerdekaan hakiki. Seorang itu hanya menghambakan dirinya kepada Rabb yang memberikan segala-galanya. Tetapi kalau ketundukan, ya, kepatuhan, kepasrahan, Allah katakan dalam surah kedua itu Al-Baqarah, ya, lembaran paling kanan, paling pojok bawah, ini kata santri sih, santri gitu kan, bala man aslama wajhiya lillah, bala man aslam, ya, maka aslam, penyerahan itu hanya kepada Allah, ketundukan itu hanya kepada Allah. Maka di antara definisi Islam ada 3. Apa definisi Islam itu? Ini kan sudah kita bahas. Baik, kita tulis dulu ya. Al-isti'anah. Tulis Rizki, nanti salah lagi. Al-isti'anatu. Yang pertama isti'anah, ya, isti'anah kepada Allah. Gitu. Ya, billah. Tayyib. Ya. Nah, isti'anah kepada Allah ini yang pertama adalah kesempurnaan penghambaan. Ya. Harus di dalamnya mencakup sempurnanya penghambaan seorang. Penyerahannya kepada Allah. Ya, kepatuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti yang pertama itu adalah kesempurnaan penghambaan. Penghambaan hanya kepada Allah. Baik. Yaitu, maka Islam itu definisinya apa? Islam definisinya apa? Al-istislamu bitauhid, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tauhid. Ada orang menyerahkan diri pasrah tapi enggak pakai tauhid. Hatinya enggak bertauhid. Siapa? Orang kafir. Orang musyrik juga pasrah dia. Tapi dia tidak bertauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasrahnya itu tidak diterima. Pasrahnya tidak diterima. Maka penyerahan, kepasrahan seseorang itu endingnya, goyahnya, tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Makanya muncul definisi Islam itu al-istislamu bitauhid. Ya, ditulis enggak? Sudah ditulis. Ya, itu definisi Islam, ya. Itu makanya penghambaan Islam. Yang kedua, Islam itu maknanya wal inqiyadu, kepatuhan, ketundukan, bitta'ah, dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, Islam itu wal bara'atu minasyirqi wa ahli, berlepas diri dari segala perbuatan syirik. Apa kata Ibrahim tadi? Qala aragibun. Ibrahim berkata, bapaknya berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sekarang udah membenci agamaku. Konsekuensinya apa? Fa illam tantahi
kalau kamu tidak berhenti dari tauhid ini, mendakwakan tauhid ini, la yarjumannaki, sungguh kamu akan rajam, tidak dibunuh. Konsekuensinya mana yang lebih berat, bunuh atau dirajam? Ya Bapak, ya mana yang lebih berat konsekuensinya, bunuh atau dirajam? Rajam. Kalau bunuh sekali sudah gak rasain, kalau rajam nah gitu. Begitu juga Nabi Nuh diancam sama umatnya, kaumnya, kalau enggak kamu berhenti Nuh, kamu juga akan kami rajam. Semua para nabi itu ketika menyuarakan namanya tauhid, mendakwakan tauhid, konsekuensi besarnya adalah nyawa. Ya, nyawa. Kalau kita paling apa? Lari dari majelis itu sudah berkurang. Nah, itu makanya wal inqiyadu lahu bitta'ah, kepatuhan, ketundukan dengan penuh ketaatan. Yang ketiga Islam tadi, wal bara'atu minasyirqi wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan menjadi pelaku kesyirikan. Kita bukan berbuat syirik dan kita juga tidak menjadi pelaku kesyirikan. Itu makna dari Islam. Ya, berarti Islam tadi apa? Santri, Islam apa tadi? Nah, barusan. Ya, Allah apa? Penyerahan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, mentauhidkannya. Kemudian apa? Kepatuhan dan kepatuhan dan ketundukan dengan apa tadi? Penuh ketaatan. Ketiga apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah itu ada tiga berarti Islam tuh. Ya, Islam. Ya, dikasih para pas. Nah ini Islam. Baik. Nah itu ikhwah. Berarti isti'anah itu merupakan sempurnanya penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalilnya kata yaitu wad dalilul isti'anati qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka dalilnya isti'anah itu firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah besok diinstal Pak Yus, diinstal nanti minta kitabnya. Nanti cari aja. Ya, banyak. Nanti saya kasih kitabnya supaya dilihat oleh teman-teman. Ya, itu ya. Ya, nanti sekalian kitabnya. Baik. Ya, nanti Pak Joko supaya ada referensi bacaan. Gitu kan. Baik. Berarti isti'anah kepada Allah tadi apa? Kesempurnaan penghambaan hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh seorang menghambakan diri selain kepada Allah. Mutlak penghambaan itu. Makanya dalam ayat itu apa katanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qaidatul lughati, ya, dan kaidah grammar bahasa itu, ya, kaidah bahasa atau grammar ya, allati nazala bil Quran, yang mana ya Allah turunkan dengannya Al-Quran. Apa bentuk grammarnya? Anna taqdima ma haqqu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Nah, gitu. Nah, secara dari sisi grammar, sisi grammar, ya. Iya, ya, ka,
Nah, ini dari sisi budu. Wa iyyaka nasta'inu. Nasta'in. Oke. Udah. Nah, dari sisi grammar kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qa'idatul lughati allati nadala bil Qur'an anna taqdima ya ma haqqahu ta'khir yufidul hasri yufidul hasra wal ikhtisasa wal hadhi yakunu saraf hadha an-naw' li ghairi Allah ta'ala syirkan mukhrijan min anil millah. Artinya kaidah secara bahasa, struktur bahasa bahwa ya yaitu ana taqdima haqqahu, mendahulukan hak, ya mendahulukan haknya. Nah, aslinya apa ini? Nah, gitu. Baik. Ya. Aslinya ya. Nah, kalau secara grammarnya aslinya na'buduka. Alhamdulillah muncul program ini. Na'buduka. Wa nas ya nas ta'inuka. Nah, ini aslinya wa nas ta'inu ini aslinya nih. Kalau secara grammarnya, strukturnya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Tetapi dalam kaidah bahasa, dan ini merupakan ijaz keistimewaan Al-Quran, itu kebanyakan objeknya didahulukan. Nah, kalau kita terjemahkan ini, na'buduka, kami beribadah kepadamu, itu masih maknanya luas. Bisa menghambakan diri kepada harta, kepada kerjaan, kepada wanita, kepada jabatan, kepada profesi, kepada karir, macam umum. Itu maknanya. Wa nasta'inuka, dan kami mohon pertolongan padamu. Mu itu banyak, bisa minta pertolongan kepada pohon, bisa kepada kuburan, bisa kepada orang soleh, bisa kepada macam-macam, umum, tidak ada pengistimewaan ya. Tapi ketika ini kan struktur Indonesianya gitu ya, kita kasih apa ya di kalau Pak Joko belajar ini gitu kan, SPU kan, SPU tuh subjek, predikat, objeknya. Yang di atas ini beda. Kalau di atas ini, ini apa ini? Ya, makrifat ya, objek, subjek, gitu. Objeknya duluin, ya tadi, gitu. Nah, itu bentuk ijaz. Ijaz itu kekhususan, keistimewaan Al-Quran secara apa? Grammarnya. Ya, berarti Al-Quran ini bukan bikinan Muhammad. Ya, kalau bikinan manusia, ya tadi strukturnya harus begitu. Ya, maka kalau kita berdoa apa? Pakai apa? Wa ilaika. Wa ilaika, hanya kepadamu kami nasta'in. Wa ilaika, dan hanya kepadamu kami mohon bantuan. Nah, itu. Nah, itu ikhwah ta'ala. Ya, berarti kalau ibadah hanya kepada Allah dan pertolongan hanya kepada Allah. Nah, makanya kesempurnaan penghambaan orang tadi, hamba hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi dia meminta selain kepada Allah. Nah, ini kan masih pembahasan umumnya. Baik, itu ikhwah ta'ala. Yang kedua, ya, isti'anah itu yang kedua adalah, ya, yang kedua kemarin apa catatan kita? Ya, kedua apa?
dia menyandarkan wa tafwidhi amrihi ilaih, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Maknanya apa ini? Tawakal. Ya, tawakal. Ya, tauhid. Tauhid itu menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang ketiga? As-siqatu, yakin. Ya, yakin bahwa satu-satunya yang bisa mencukupi ya diri kita hanyalah Allah. Nah, kalau manusia tidak sempurna, tetapi kecukupan dari Allah itu lebih sempurna. Maka semua para nabi, para rasul ketika di puncak dakwah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di atas pemanggangan, ya, ketika sudah bara api itu sudah kenceng, kalau ibaratnya kompor josnya itu sudah habis volumenya, nah baru Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu sampai dipanggil oleh pengikutnya, oleh umatnya, "Hai Musa, kamu gila, ini depenin lautan ini. Ini lautan ini, sementara musuh tinggal berapa hasta saja." Ketakutan yang luar biasa. Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah kelihatan oleh pengikutnya Nabi Musa, sehingga apa? Mereka memutuskan, "Wahai Musa, kita akan terbunuh semua, mati di sini." Kamu gila, karena tidak ada lagi. Apa kata Nabi Musa? Kita bersama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika semua urusannya diserahkan, nah kemudian fakul nadrib bi'aso, turun firman Allah, pukullah dengan tongkat. Nah ini saya ibaratkan. Nah, ketika sudah dipukul sama tongkat, maka terpancarlah itu dasar laut itu, seolah-olah ada apa? Temboknya sampai menjulang ke langit tuh. Itu. Kemudian tembok yang Allah ciptakan, Allah bikin itu transparan. Transparan itu artinya pengikut Fir'aun yang masuk, ini ibarat pintunya ini kita ilustrasikan pintunya. Ketika sudah mereka bala tentara Fir'aun masuk dan pasukannya di tengah, nah, masih ketakutan karena apa? Ikut semua itu Fir'aun dan bala tentaranya masuk dalam barisan jalan tol tadi gitu. Kemudian tetap apa kata Nabi Musa? Sabar ya, Allah yang mencukupkan kita, Allah yang menolong kita, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Nah, ketika sudah sampai di tengah, nah ini ya, kemudian tembok-tembok ini mulai retak nih, dinding-dinding yang Allah ciptakan ya itu mulai retak, tenggelamlah semuanya tadi. Ya, di situ baru ya umatnya Nabi Musa lebih kuat lagi keimanannya gitu, lebih mantap lagi keyakinannya. Nah gitu ikhwan ya, makanya kalau diilustrasikan ayat itu gambarannya nggak bisa gitu ya, karena apa? Itu dari dasar laut kemudian dindingnya ya, dan bisa melihat. Nah di puncak itu Nabi Musa mengatakan hasbunallah. Ini pembahasan tawakal ya. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya ada periode namanya Fathul Makkah itu ya. Nah itu ikhwah rahimani ta'ala ya. Nah itu yang kedua, tawakal. Yang ketiga, yakin. Yakin maknanya bahwa yang mencukupi segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isti'anah yang pertama. Baik, kita masuk yang kedua.
wal isti'anatu, ya, kemudian ikhwar ta'ala lanjutannya, ya, wa ala hadza yakunu sarafa hadan nau, ya, oleh sebab itu kalau ada orang yang memalingkan tiga hal ini, ya, tiga hal ini, dia menghambakan diri selain kepada Allah, kemudian dia serahkan urusannya selain kepada Allah, kemudian dia punya keyakinan bahwa ada yang mencukupi selain Allah, bagaimana statusnya? Ya, syirkan, maka dia sudah melakukan satu kesyirikan. Ya, makanya kata para ulama, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ini mutlak hanya untuk Allah. Ya, yang pertama penghambaan hanya untuk Allah, yang kedua penyerahan hanya kepada Allah, yang ketiga keyakinan hanya kepada Allah. Nah, kalau salah satu dari antara tiga bentuk ini itu dipalingkan selain kepada Allah, maka orang itu telah melakukan kesyirikan. Berarti syirik bukan hanya apa? Membawa apa? Ritual-ritual sesajen. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi? Ayul azam, ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Ya, Rasul menjawab, antaj'ala lillah niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, sementara Dia yang menciptakan kalian, yang memberikan kehidupan kalian. Nah, itu makna syirik. Nah, ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan ujung dari surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-21 22. Nah, sadar hafal kan? Ujungnya apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum nah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, kan ayat 21. Di ujungnya apa? Fala taj'alu lillah, janganlah kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Baik, ya, sudah selesai. Berarti isti'anah kepada Allah itu meliputi tiga. Pertama penghambaan, yang kedua bentuk tawakal kita, yang ketiga keyakinan atau yakin. Kemudian yang kedua al-isti'anatu bil makhluk, ya, isti'anah dengan makhluk, ya. Nah, isti'anah dengan makhluk, Syekh Utsaimin rahimahullah memperinci dengan detail menjadi tiga. Ada tiga bentuknya isti'anah kepada makhluk ini. Baik, al-isti'anah bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi fahadhihi ala hasabil musta'an. Nah, gitu. Enggak langsung diponis. Oh, boleh. Nah, gitu. Isti'anah kepada makhluk tuh boleh. Nah, dilihat stepnya bagaimana. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, bahkan ada yang gulu. Ya, gitu. Nah, yang pertama, saya ulangi lagi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa meminta pertolongan kepada makhluk itu sesuai dengan tadi kondisi orang yang meminta itu, ya, ala hasabil musta'an alaihi fa in kanat ala birri. Nah, satu, ya, kalau dalam kebaikan bagaimana hukumnya? Nah, ini. Nah, kalau dalam kebaikan, satu, fa in kanat ala birri fahiya jaizatun, fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'ini. Nah, itu indah perkataan beliau. Saya ulangi lagi, kalau itu berkaitan dengan kebaikan maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, berarti kita minta, ya, santri tolong nyapu, ya, tolong sapu halaman, ya, yang piket mana?
sapu halaman ya, bersih-bersih. Ya. Sapu halaman apa? Baik tidak? Baik. Atau pel masjid, bersihkan masjid. Maka itu ada kebaikan-kebaikannya. Ya. Kemudian orang yang membantu itu hukumnya apa? Masyru'atun, disyariatkan. Kenapa? Karena dia akan mendapat pahala. Ada yang minta bantuan tapi tidak mendapatkan pahala. Ada. Sekarang ini kita minta pertolongan, bantuan, ya. Sementara orang itu statusnya mampu. Nah, gitu. Maka ini hukumnya adalah jaiz, boleh. Berarti hukum orang yang minta pertolongan itu boleh. Kemudian yang membantu itu apa? Disyariatkan. Maksud disyariatkan apa? Dapat pahala dia. Ya. Nah, itu nanti hadis yang panjang ya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bab tentang al-isti'anah juga. Ya, baik. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah itu. Ya, surah kelima ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas apa? Ketaatan, kebaikan, ya, dan dalam keadaan di atas ketakwaan. Nah, berarti hukum isti'anah dengan makhluk kalau dalam kebaikan itu hukumnya boleh. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa in kanat ala ismin fahiya haramun 'alal musta'in wal mu'inu. Nah, ini ikhwar jalan. Nah, kalau dalam hal kemaksiatan, maka hukumnya haram. Ya. Saya ulangi lagi. Wa in kanat wa in kanat ala ismin fahiya haram alal musta'in wal mu'in. Ya. Kalau itu berkaitan dengan sesuatu kemaksiatan atau pertumpahan darah atau perceraian atau permusuhan, maka itu hukumnya haram. Orang yang minta bantuan hukumnya haram, dan yang membantu hukumnya juga haram, dosa dia. Contoh, rezeki kamu coba jaga itu, ya, kamu jaga nanti kalau nggak ada orang masuk. Nah, maksudnya apa? Mau masuk apa? Nyolong. Ini contoh aja nih, ya. Nah, kamu berdua nih, lihat kiri kanan, kalau nggak ada orang kita eksekusi. Orang yang si Fulan tadi minta 2 atau 3 temannya, kamu jaga ya, lihat kiri kanan, meminta untuk jaga itu hukumnya haram, dan yang membantu juga haram. Nah, contoh misalnya siang-siang santri, lihatin ada Ustaz Rosi enggak? Ustaznya enggak ada. Ya udah, kamu tengok-tengok dulu. Kaburlah, keluarlah 4 orang santri. Yang meminta tadi itu dosa, dan yang membantu juga dosa. Ingat itu santri itu. Ini hukum ini. Ya, mentang-mentang nggak ada ustad. Nah, itu. Ingat, yang tadi, ya, Wabil, coba lihat tuh, ada ustadnya enggak? Ada Ustaz Rosi enggak? Kenapa? Kita ke Hankam. Kita ke beli layang. Kita main game aja. Ya. Wabil yang diperintah tadi minta bantuan, kemudian yang menolong tadi semua kena dosa. Paham Rizky? Gitu. Wabil paham? Gitu, nggak boleh tolong menolong dalam kemaksiatan. Itu maknanya. Maka orang yang minta bantuan haram, yang menolong juga haram. Nah, jelas kan? Nah, itu maksudnya. Maka ada tahapannya. Ya. Mana dalilnya?
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Ya, itu. Ada lagi nih penyakit anak santri itu. Ya, penyakit anak santri. Udah hilang ya. Tidak boleh dilakukan karena ini keburukan. Apa? Ya. Jangan sekali-kali anak-anak santri belajar ngutang. Nah, catat tuh. Jangan sekali-kali santri biasakan diri ngutang. Kalau nggak ada uang, sabar. Kenapa? Nanti yang berat siapa? Diri sendiri dan orang lain. Nah, gitu. Karena melihat orang, waduh makan ini, beli es nih, ya udah pinjam ya. Udah. Ketika dia keluar dari pesantren, masya Allah, di warkop ada hutangnya, ya, di temennya hutangnya banyak. Nah, kasusnya udah. Karena apa? Saling tolong menolong dalam keburukan. Jangan. Nah, gitu. Paham Irfan? Paham? Irfan paham? Nah, ya, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan, ya, karena dua-duanya dapat dosa. Wa in kanat ala mubahin. Nah, ini yang ketiga. Nah, baik, yang ketiga. Perkara mubah. Nah, ini perkara mubah. Apa perkara mubah itu? Ya, perkara mubah itu perkara yang tidak dapat apa-apa di dalamnya. Ya, tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa di situ. Wa in kanat, kalau ya isti'anah itu berkaitan ala mubahin, yaitu perkara mubah, fahiya jaizatul lil musta'in wal mu'inu, lakinil mu'in qad yuthabu ala dhalika thawabul ihsan ilal ghair wa min samma takunu fi haqqihi masyru'atin liqauli ta'ala. Nah, yang ketiga ini menarik. Perkara mubah. Mubah itu apa? Sesuatu yang dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dapat pahala, hanya dapat capeknya. Ya, contoh. Ya. Contoh yang sederhana perkara mubah apa? Tolong coba ini motor ditata, dirapiin. Ya, perkara mubah kan? Ya, tolong dirapiin nih parkirannya, perkara mubah. Oh, sendal-sendalnya dirapiin, perkara mubah. Saya minta bantuan, ya santri, tolong ya, ketika jamaah sudah masuk semuanya, maka sendalnya harus dihadapkan menghadap keluar. Nah, itu perkara mubah. Kemudian santri yang bantu saya ini, ya, kemudian dia laksanakan, maka dia qad yuthabu ala dzalik, dia dapat pahala. Nah, yang menolong tadi di atas perkara mubah itu dapat pahala. Pahalanya apa? Thawabul ihsan, pahala kebaikan. Ya, dapat pahala kebaikan. Mana dalilnya? Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah yang kedua, ayat 195. Mau selesai. Coba baca dalilnya tuh. Ya, surah kedua ayat 195. Ya, itu makom namanya muhsin, itu tinggi. Bagi Allah kata wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan perkara mubah tadi, atau mungkin ya, takmir masjid mengatakan kepada santri, tolong ini santri-santri nih, angkat di karpet, bawa karpet nih, karena ini hari Jumat, ya, ya gitu. Maka santri yang membawa dan yang memikul tadi itu dapat apa? Pahala. Pahala apa? Pahala kebaikan.
karena dia sudah melakukan kebaikan untuk siapa? Tadi orang banyak. Nah gitu, maka Allah katakan wa ahsinu, ya, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Baik, perkara mubah. Ya, berarti di sini yang membantu mendapatkan apa? Pahala kebaikan. Ya, dalilnya surah 2 ayat 195. Baik. Alhamdulillah selesai sudah. Tinggal berapa ini? 1, 2, 3, tinggal 3 pembahasan kita. Nah itu ya. Nah kalau dalam syarah akidah, ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, itu isti'anah dibagiannya cuma 2 aja secara umum saja. Tapi dalam penjelasan syarah ini itu lebih terperinci. Mana dalilnya ini? Banyak dalilnya. Berbuat muhsin itu banyak. Ya, seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, ya, man nafasa kurbatan, barang siapa yang membebaskan, menolong jiwa kurbatan dari kepayahan, dari kesusahan, nafasallahu yaumal qiyamah, Allah akan tolong, Allah akan bebaskan dia dari kesempitan, kesusahan, kepayahan pada hari kiamat. Kemudian di ujung hadis ini, wallahu fi aunil abdi madama fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Saya ulangi, wallahu fil aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, sungguh Allah akan membantu hamba selama hamba membantu saudaranya. Itu namanya apa? Ihsan. Namanya muhsin, berbuat kebaikan, membantu orang. Nah kalau hari ini kita punya kebiasaan menolong orang, memudahkan orang, ingat dan yakini pasti kita akan mendapat kemudahan di dunia, lebih-lebih kemudahan di akhirat. Makanya Nabi katakan, man ta'assara ala mu'assirin, barang siapa yang membebaskan, memberikan kemudahan ala mu'assirin, bagi orang-orang yang terbelit. Tuh hadis tuh, panjang hadisnya tuh. Barang siapa yang memberikan kemudahan, artinya udah ini nggak mampu tahun ini, longgarin lagi. Ternyata sudah 5 kali dikasih kesempatan, kita melihat realitanya untuk untuk makan aja susah orang ini. Maka kita sebagai yang memberikan hutang tadi harus berlapang dada. Karena kita sudah dapat 2 pahala tuh. Pahala pertama memberikan pinjaman itu sebagai sedekah, kemudian kalau kita bebaskan itu dapat yang kedua. Bukan seperti debt, gitu kan? Kalau debt collector sekali nggak ketemu, 2 kali ketemu dibawain apa? Aparat. Ditakut-takutin. Teman saya ada kerjanya gitu, dicondet tuh. Tapi sekarang alhamdulillah taubat dia. Tentara dia tuh. Kalau ada perusahaan besar, itu baru masalah. Hutangnya kan biasa itu ini Desember itu kadang sampai miliaran tuh. Ditelepon, bang, ini ada berapa orang nakal nih, bisa nggak? Tenang, itu berapa tahun dilaksanakan, cerita ke saya tuh. Setelah dia mengaji, lepaskan itu. Dia datang hanya gertak aja, digertak, bentak, udah itu. Kalau syariat bagaimana tadi? Orang muhsin itu bukan perkara mudah, berat. Utangnya berapa? Miliaran. Kira-kira mudah gak? Berat. Bagaimana yang koruptor? Kemarin di hari Jumat
ini terakhir ini, ya, terakhir saya sampaikan. Salah satu negara ini, ya, ambil faedahnya kenapa setiap tahun harus merayakan kemerdekaannya. Salah satu yang perlu kita ambil spiritnya, Pak, dengan adanya kita mensyukuri kemerdekaannya, hendaklah kita jadikan hari bersyukur ini untuk apa? Bisa memprotek negara dan bangsa ini dari apa? Pemahaman isme. Segitu kan di khutbah cuma. Apa itu sekarang? Kapitalisme. Sebesar apapun adik kuasa negara dan bangsa, kalau modalnya dari luar, investornya dari luar, kita semua akan kocar kacir keadaannya. Ini realita, ya, realita, kenyataan. Bagi saya sampaikan kemarin di khutbah, ya, kemerdekaan hakiki itu adalah lepasnya seseorang dari pemahaman kapitalisme, pemahaman materialisme, gitu, hedonisme, liberalisme, sekulerisme. Tapi kalau ini masih diobok-obok, dipelihara, ya udah, sebesar apapun Singapura itu dayanya, tapi kalau masuk investor rusak. Brunei yang begitu sejahteranya, kalau investor kapitalis masuk rusak. Jalan tol, oh gitu kan kemarin. Untuk apa? Menyadarkan. Kalau hari ini secara isu politik di mana-mana berteriak, terjadi kemarin di Pati, mengambil kebijakan sebelah, ya, matakan ini kebijakan PBB gini, udah di demo habis-habisan. Nah, sekarang Lombok, Mataram nih mau naikkan lagi ini isunya, langsung teman-teman kritisin lalu Iqbal, ya, karena apa? Memang utang kita tuh, waduh, itu disebabkan apa? Kapitalisme, pemodal yang mana kita tidak akan merdeka. Kita disetting nih, oh awas ya, kalau kamu ambil ini awas, pemilik uang warning kita. Baik, itu kemarin salah satu hikmah bersyukur adalah bangsa dan negara ini harus berani memprotek dirinya, minimalisir. Ya udah, pemodal kurangi dulu, ya, katanya Indonesia negara yang kaya raya SDM-nya. Nah, itu katanya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, itu sekedar, ya, kemarin isu-isu politik. Baik, itu yang bisa. Ini baru 2 ya. Ingatkan Pak Joko, baru 2. Ketiga, keempat kita belum selesaikan. Ya, sampai ya ke-5. Berarti 3, 4, 5 belum kita selesaikan. Baik,